Shalom, jemaat Tuhan sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita di hari yang bahagia ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Minggu, hari di mana sebagai persekutuan umat-Mu kami merayakan Minggu Sengsara Kristus yang kelima, kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dan karena itu kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk memberkati kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar dan kami renungkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Mengampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian jemaat yang kekasih, firman Tuhan untuk kita. Kita berbahagia karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam satu kesempatan, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Petrus rupanya menjadi juru bicara bagi teman-temannya. Pertanyaan tadi bukan hanya pertanyaan Petrus secara pribadi, tetapi juga pertanyaan 11 orang temannya yang lain, termasuk Yudas Iskariot. 3 tahun bersama Yesus, tentu Yudas menginginkan sesuatu terjadi. Yudas merindukan tindakan besar Yesus yang memperlihatkan bahwa Dialah Mesias yang akan membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi gerak-gerik Yesus, bagaimana Tuhan Yesus bersikap, bertindak, sering bertolak belakang dari harapan para murid. Antara lain seperti yang dicatat oleh penginjil Yohanes. Pada suatu waktu ketika Yesus setelah memberikan makan bagi lebih dari 5.000 orang, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, pada waktu itu dia sudah menjadi sangat populer. Dan banyak orang mengikuti dia, bahkan ribuan orang
ingin mengangkat dia sebagai raja. Tapi penginjil Yohanes memberi informasi bahwa Yesus menyingkir seorang diri ke gunung. Tentu ini sesuatu yang aneh. Di saat orang senang untuk diikuti oleh banyak orang, bahkan akan diangkat sebagai raja, tapi Yesus memilih untuk menyingkir seorang diri. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan harapan para murid. Yudas berada dalam kekecewaan. Dan saudara, dalam kekecewaan itu Yudas memilih untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mungkin saja Yudas berharap pada saat Yesus ditangkap, ia akan bertindak menentang kekerasan yang dialaminya, dan itulah saat yang dinanti-nantikan. Tetapi ternyata tidak. Yudas menyaksikan bagaimana di Taman Getsemani Yesus menegur dengan keras seorang pengikutnya yang memotong telinga hamba imam besar. Tuhan Yesus berkata, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Sikap Yesus di depan mahkamah agama dan dalam pengadilan Pilatus, kemudian bagaimana Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dengan rekayasa-rekayasa sebelumnya, menyadarkan Yudas akan kejahatannya. Yudas menyesal karena ternyata ia telah menjadi seorang yang membuat Yesus kemudian dihukum mati. Upaya Yudas berakhir dengan kesia-siaan. Lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara, Yudas mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudara-saudara yang kekasih, pertanyaan murid Yesus, apakah yang akan kami peroleh dengan mengikut Engkau, seringkali merupakan pertanyaan saya dan saudara-saudara. Kita sering bertanya, apakah yang saya peroleh dengan mengikuti Yesus? Mungkin sebagai penetua, sebagai pengajar, sebagai diaken, bahkan sebagai pendeta, kita bertanya, apa yang saya akan peroleh dengan melayani Yesus? Pengalaman Yudas mengajarkan kepada saya dan saudara-saudara, jangan mengikuti Yesus dengan motivasi supaya keinginan-keinginan kita tercapai. Kita bisa kecewa, sama seperti Yudas. Tetapi sebaliknya, ikutlah Yesus untuk mewujudkan rencana-rencana Yesus, bukan sebalik, bukan untuk mewujudkan rencana-rencana kita. Layanilah Yesus bukan untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita, tetapi layani Dia untuk mewujudkan keinginan-keinginannya. Yudas, para imam kepala dan tua-tua telah melakukan kesalahan bersama yang menyebabkan Yesus dihukum mati, walaupun dia tidak bersalah. Bahkan Yudas menghancurkan dirinya sendiri, menyesal kemudian tidak berguna. Saudara-saudari, saat ini kita sementara dilingkupi pergumulan berat akibat pandemi virus corona. Pemerintah Indonesia telah menetapkan status darurat bencana nasional. Menghadapi situasi ini, marilah kita membangun optimisme, pengharapan bahwa dalam penyertaan Allah Pencipta dan dalam kebersamaan dengan sesama, kita mampu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Kita bersyukur pemerintah kita telah mengeluarkan beberapa tata cara menekan penyebaran wabah corona, antara lain melalui tindakan mengurangi kontak langsung antar manusia.
Kalau biasanya kita berjabat tangan, sekarang kita menahan diri dari berjabat tangan. Kalau biasanya kita cium hidung, cium pipi kiri dan pipi kanan, sekarang kita menahan diri dari kegiatan itu. Kita juga menahan diri, menghindari diri dari tempat-tempat keramaian. 2 minggu ini kita akan beribadah di rumah masing-masing. Ini menimbulkan banyak pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang mengatakan bahwa ini tindakan yang tidak beriman. Saudara-saudara, ide dasar dari penghentian sementara ibadah di gereja adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sangat menular itu. Semua ini kita lakukan dalam iman. Kita menjaga dan merawat tubuh kita yang adalah bait Allah. Karena itu kita mesti memaknai tindakan ini sebagai sebuah tindakan iman. Kita beribadah di rumah, tetapi kita juga beribadah dalam roh dan kebenaran. Kita percaya bahwa Kristus hadir dalam ibadah-ibadah kita dan memberkati kita. Gereja sebagai lembaga mengambil langkah ini supaya gereja jangan dianggap bersalah bila gereja tidak melindungi kaum yang rentan dari ancaman kekejaman virus corona. Dalam pemahaman ini, kita semua menerima kebijakan gereja sebagai lembaga. Untuk beberapa minggu ke depan, kita beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Ini juga saat di mana kita membangun kebersamaan sebagai sebuah keluarga. Kita percaya sebagaimana janji Tuhan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur. Kami mengikuti Engkau, kami melayani Engkau. Tapi seringkali kami bertanya, apa yang kami dapatkan dari keputusan kami mengikuti dan melayani-Mu. Tuhan, ajarkan kami, supaya kami mengikuti-Mu, kami melayani-Mu, dengan motivasi untuk mewujudkan keinginan dan rencana Tuhan bagi kami dan komunitas kami, bukan sebaliknya. Kalau Tuhan mendapati kami mengikuti Engkau, melayani-Mu dalam gereja-Mu dengan motivasi untuk mewujudkan keinginan-keinginan kami, ampuni kami dan bantu kami Tuhan, supaya kami memiliki motivasi yang jernih, kami memiliki motivasi yang tulus dalam mengikuti dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Tuhan memberkati kami dalam pergumulan kami. Sekarang ini kami sedang ada dalam kekhawatiran, dalam ketakutan akibat wabah virus corona. Tapi kami mau berserah kepada Tuhan. Tindakan-tindakan pencegahan sementara kami lakukan, termasuk kami memilih secara sadar dan sengaja untuk menghindari keramaian, untuk menghindari kerumunan orang. Kami sekarang ini beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami melakukannya ini dalam iman kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan mendampingi kami, Tuhan memberkati kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam proses ini. Biarlah ya Tuhan, kami tidak terus dijajah oleh ketakutan dan kekhawatiran kami. Tapi pengalaman bersama Tuhan selama ini, kasih Tuhan terus memberkati kami, menguatkan kami, dan membuat kami melangkah menghadapi hari esok yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi tim medis, para dokter, perawat yang berjuang keras dalam keterbatasan mereka
untuk menangani para pasien yang terinfeksi virus corona. Tuhan, kami mohon kepadamu, mereka letih, mereka tidak hanya letih secara fisik, tapi mereka juga letih secara batin. Mereka penuh dengan pergumulan, penuh dengan tekanan. Kami berdoa, Tuhan menolong memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan menolong para pemimpin kami, supaya mereka berbuat yang terbaik bagi kami masyarakat yang dipimpin. Terima kasih Tuhan, sebagai gereja kami berdoa, Tuhan menolong kami dengan hikmat, dengan roh Tuhan, supaya dalam hikmat Tuhan, dalam keyakinan kepada Tuhan sebagai pemilik dan kepala gereja, kami terus berjuang untuk memberi yang terbaik bagi umat yang Engkau percayakan kepada kami. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami. Mohon ampun untuk semua salah dan dosa bangsa ini. Dan kami percaya bahwa pemulihan Tuhan berlaku untuk kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.